mata kuliah pengajaran tabernakel. Bagi teman-teman, mungkin siswa reguler yang sudah ada, mari kita buka kamera kita, sama-sama kita interaksi untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Ya, kalau ada gangguan jaringan, mungkin diberitahukan atau di chat, untuk sama-sama kita bisa tahu. Baik, saya serahkan kepada Pak Syaili. Ada sakat pujian. Oh, ya. Oke, selamat pagi semua. Selamat ketemu kembali. Ya. Puji Tuhan, kita akan memulaikan semester ini dalam mata pelajaran pengajaran mempelai. Sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut, kita nyanyikan satu pujian ini. Hatimu ada bagiku. Saya share sound dulu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan, kasih-Mu, perhatian-Mu, pertolongan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau sampai pada pagi hari ini kembali kami dapat melanjutkan pelajaran kami dalam mata kuliah pengajaran mempelai. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami, memampukan kami mengikuti pelajaran ini. Mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga kami semua, Roh Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Bukan karena kemampuan kami dapat memahami pelajaran ini, tapi karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami mengerti firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dengan baik juga jaringan yang kami gunakan. Tuhan tolong supaya kami tidak terhalang, tidak terganggu dalam perkuliahan ini. Kami memulaikan Tuhan pertemuan pertama hari ini, dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, semester ini kita akan belajar bersama satu mata kuliah namanya pengajaran mempelai. Tentu bagi kita yang dari GPT sudah bukan hal yang asing dengan istilah ini, dengan tema ini, pengajaran mempelai. Tapi mungkin bagi kita yang baru mendengar tentang hal ini sesuatu hal yang menantang kita untuk belajar lebih lanjut. Nah, dalam perkuliahan ini yang akan mengampu adalah Bapak Pendeta Paulus Budiono dan saya sendiri, jadi kami berdua. Dari pagi hari ini kelihatannya saya panggilnya Opa. Opa Paulus Budiono belum bergabung ya. Oke. Nah, jadi kami berdua yang akan mengajar di Salem GPT Angkatan 5 semester genap 2021-2022. Oke. Nah, ini sebagai panduan bagi kita saja. Harapannya bahwa dalam pengajaran mempelai ini kita bisa belajar tentang pengajaran mempelai dalam Alkitab, kemudian bagaimana menerapkan dalam kehidupan nikah secara jasmani, yang sudah menikah dan yang belum menikah dan akan menikah, bagaimana pengajaran ini bisa membantu dan tujuannya kepada pernikahan rohani, hubungan kita dengan Kristus. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, saya sendiri bersyukur bisa belajar mengenai pengajaran ini. Jadi ketika saya dulu masuk di Sabta KMI di Surabaya ini, di Jalan Johor, tahun 2006, ya, saya juga bukan dari latar belakang GPT. Saya nggak mengenal sama sekali, tapi waktu itu saya diajar, dan kemudian di STTIA juga ternyata ada lagi mata kuliah itu, ada 4 SKS,
dan semakin membuat saya tertarik mempelajarinya. Waktu itu yang mengajar kami ya Bapak Pendeta Paulus Budiono. Kemudian oleh kemurahan Tuhan, untuk kelanjutan dari mata pengajaran ini, karena STTIA juga perlu mengembangkan pelajaran ini, maka akhirnya saya dilibatkan di dalam mengampu mata kuliah ini di STTIA. Jadi mulai tahun 2015 saya sudah diajak untuk mengajar, dan sampai hari ini saya mengajar mata kuliah ini. Dan bersyukur di Salem juga, akhirnya dari angkatan pertama sampai angkatan kelima ini, kami dilibatkan untuk mengajar mata kuliah ini. Dan semakin saya mempelajari, semakin saya merasa juga banyak hal yang tidak saya ketahui. Saya terus belajar, juga mencoba mencari sumber-sumber yang ada. Ya. Nanti saya akan share kepada kalian. Ternyata ada satu buku yang pernah ditulis oleh Pendeta F.K. Van Gessel yang diterjemahkan tahun 1963. Dan itu memang terjemahan lama ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lama, ejaan lama. Dan saya coba mempelajari, ternyata ada banyak hal yang luar biasa juga di sana. Kemudian saya mencoba mengembangkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya pahami. Dan saya pernah membuat satu tulisan singkat, ya. Nanti juga akan saya share linknya, bisa di-download. Jadi dalam bentuk jurnal, artikel, bisa di-download nanti. Dan yang terakhir yang menurut saya sangat menantang bagi saya, ketika saya mengambil kuliah S3, saya punya kerinduan gimana pengajaran ini bisa bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan dengan segala keterbatasan saya mencoba. Akhirnya disertasi saya itu saya mengambil topik pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Dan itu di STT yang bukan STT-nya kita, STT Jakarta. Nah, dan sangat asing bagi mereka. Waktu saya ujian, saya menulis itu bagi mereka asing, dan kadang-kadang dengan dosen pembimbing dia nggak mengerti. Jadi kadang kami beda pendapat karena dia punya pengertian sendiri, saya punya pengertian sendiri. Jadi karena mereka sama sekali tidak mengerti. Tapi puji Tuhan akhirnya disertasi saya diterima dan saya lulus dengan judul itu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini kalau Tuhan izinkan sampai ke sana bisa diterima. Jadi dengan judulnya pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Ya. Nah, saya sendiri kesulitannya waktu itu karena referensi itu sangat minim sekali. Kurang sekali. Tidak ada referensinya, karena kalau menulis disertasi, apalagi disertasi, ya harus dengan referensi, dengan argumentasi yang kuat. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu. Dan kemudian dalam prosesnya, ini proses yang dalam pelajaran itu, ya, saya merindukan, ada satu kerinduan yang Tuhan berikan dalam hati saya, supaya
pengajaran mempelai ini tentu ya, kayak saya melihat karena nanti saya akan jelaskan. Pengajaran mempelai ini sumbernya adalah dari Alkitab, tapi kemudian pemahaman itu, pemahaman yang dari setiap pribadi hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu bisa bukan berbeda, tapi ada suatu perkembangan ya gitu ya. Perkembangan dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Maka saya sendiri menyadari bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya tulis, yang kalau nanti Tuhan kehendaki, ya semoga dalam waktu dekat buku tentang pengajaran mempelai ini akan terbit. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Arjuna, saya tidak memberikan diktat kepada kalian karena nanti ini sedang proses, semoga mungkin paling lama pertengahan Februari sudah terbit. Jadi nanti langsung bukunya saya kasih kepada kalian untuk kita sama-sama mempelajari. Ya, prosesnya sekarang sudah 85% lah sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai semua, cuman saya baca lagi, saya tambah penjelasan, ada ini, ya. Supaya bisa menjadi bahan referensi lah, bisa dibaca, dan semoga nanti ada hamba-hamba Tuhan yang lain juga yang menulis hal yang sama. Jadi saya pikir apa yang kami sudah renungkan, pelajari ini, ya, nanti bisa kalian bantu dalam doa supaya bisa terrealisasi. Tinggal sedikit lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan mempercayakan ini kepada saya juga bukan karena saya memiliki pengetahuan yang lebih, bukan juga karena saya karena sudah pendidikan tinggi, bukan. Tapi saya merasa bahwa pelajaran ini sesuatu hal yang sangat penting sekali, ya. Terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam mengimplementasikan, menerapkan di dalam kehidupan secara horizontal dalam hubungan, misalnya dalam hubungan suami istri dan dalam pergaulan. Ternyata pelajaran ini sangat membantu sekali, dan bersyukur saya nggak tahu jalannya Tuhan dalam memimpin saya. Akhirnya sejak tahun 2015 juga, ya, di gereja kami di sini, ya, karena sampai saat ini bersyukur dipercayakan untuk melayani di Jalan Johor maupun di Lembah Putro. Saya dilibatkan, ya, oleh kepercayaan Tuhan melalui gembala kami, Pendeta Paulus Budiono, menjadi tim konseling pranikah. Jadi kami ada tiga pasang lah istilahnya, suami istri. Jadi dalam tim itu, dan saya dipercayakan menjadi salah satu tim untuk membimbing jemaat-jemaat yang mau menikah. Jadi konseling pranikah. Dan itu satu ucapan syukur bagi saya dan juga tantangan bagi saya untuk terus mengembangkan dan terus mendalami pengajaran ini. Nah, maka harapan kami di dalam kita mempelajari pengajaran mempelai dalam satu semester ini, mahasiswa mampu mengenal, memahami dan mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dan menganalisis. Ya, ini adalah kalau kita istilah sederhana, kita menggali.
kita menggali, kita mendalami firman Tuhan. Apa yang kita dalami, yang kita gali? Pengajaran mempelai dalam Alkitab. Jadi memang sumbernya dari Alkitab. Jadi kita seperti sedang menggali suatu apakah itu gunung atau lembah di mana di dalamnya mungkin ada emas atau harta berharga di dalamnya. Kita gali, kita pelajari bersama, dan setelah itu kita mampu untuk menerapkan menerapkan dalam hidup secara horizontal, khususnya dalam nikah jasmani. Kalau yang sudah menikah, bagaimana menerapkan pengajaran ini di dalam pernikahan. Dan juga mungkin yang belum menikah dan akan menikah juga perlu pengajaran ini. Dan tujuannya adalah hanya satu, dalam hubungan kita dengan Tuhan, di mana Kristus sebagai mempelai pria surga kita, dan kita adalah mempelai wanitanya. Itu satu analogi, satu ilustrasi yang Tuhan berikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nanti penjelasannya akan kita masuk di sana. Dan ini pernikahan secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari yang menjadi kompetensi dasarnya. Artinya dengan mempelajari ini kita memiliki satu pemahaman tentang latar belakang perkembangan pengajaran mempelai ini. Juga dasar Alkitab tentang pengajaran mempelai. Jadi dasarnya adalah Alkitab. Juga pengajaran mempelai dalam yang kalau istilah kita yang familiar bagi kita adalah pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Nah, saya merubah sedikit satu kata di sana. Jadi pengajaran mempelai dalam perspektif tabernakel. Pengajaran tabernakel. Nah, nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian menjelaskan makna iman dalam relasi manusia dengan Allah. Kemudian menjelaskan makna kekudusan sebagai mempelai wanita Kristus, menguraikan karakter mempelai wanita Kristus, menjelaskan kemuliaan sebagai karakter mempelai wanita Kristus, menjelaskan relevansi pengajaran mempelai dalam nikah jasmani. Dan terakhir adalah menjelaskan relevansi, bukan relevanis ya, relevansi pengajaran mempelai terhadap sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi sekali lagi bagi kita yang khususnya yang dari GPT yang sudah, tentu kita sudah familiar lah dengan pengajaran mempelai ini. Namun di dalam perkuliahan ini kita mencoba untuk memahami secara sistematis. Walaupun saya akui bahwa apa yang saya bagikan kepada kita di dalam satu semester ini ya, tidak sempurna, tetapi minimal bisa memberikan kita suatu pemahaman, pikiran kita bisa dibukakan untuk memahami lebih lagi. Jadi apa yang saya dapatkan saya bisa sharingkan, dan dengan itu bisa mendorong teman-teman semua untuk terus belajar mengenai firman Tuhan tentang pengajaran mempelai ini. Nah, jadi ini adalah poin-poin bahasan yang akan kita lakukan. Ada 14 kali pertemuan dalam satu semester ini, ditambah dengan
UTS dan UAS. Jadi 7 kali pertemuan pertama ini, setelah itu kita UTS, kemudian 7 kali pertemuan berikutnya kita UAS. Ini poin-poinnya. Ini saya coba bagi seperti ini. Nah, saya harus sampaikan bahwa kadang memang dalam perkuliahan ini, semaksimal mungkin saya akan berusaha supaya pembahasan ini sesuai dengan poin-poin ini. Tetapi kadang-kadang pada faktanya bisa berubah begitu ya. Karena kadang mungkin ada diskusi apa, bisa 1 kali pertemuan bisa tidak selesai, akhirnya harus berubah. Tapi saya pikir itu adalah hal yang wajar dalam sebuah perkuliahan. Jadi apa yang saya sampaikan ini berkaitan poin-poin bahasannya, ini adalah sebagai panduan saja, tapi kita tidak istilahnya kaku dengan poin-poin ini. Maka saya harapkan di dalam perkuliahan ini bisa mahasiswa mendengarkan kuliah yang disampaikan oleh dosen. Saya dan nanti Opa yang akan menyampaikan materi kepada kita. Kemudian juga mahasiswa berdiskusi. Nah, memang saya harus akui bahwa di masa online ini sulit untuk menerapkan diskusi ini, di mana mahasiswa bisa dibentuk suatu kelompok untuk diskusi. Tapi saya mendengar ya, nggak tahu mungkin bisa disampaikan, teman-teman mahasiswa khususnya ya, akan ke kampus ya? Ya, Ya, betul. Betul. Betul ya? Iya. Betul. Iya, Pak. Nah, kalau sudah di kampus itu mungkin lebih enak, nanti bisa diskusi gitu ya. Nah, namun demikian juga di dalam kelas ini kita bisa, menurut saya jangan asing dengan, jangan merasa masa sih diskusi. Diskusi itu artinya kita membahas bersama, tapi istilahnya kan diskusi. Jadi jangan merasa wah, masa firman Tuhan didiskusikan begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam pengertian, mari kita sama-sama mendalami. Sama dengan ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ya murid-muridnya banyak bertanya. Dan juga Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, ditanyakan. Murid-murid atau orang banyak, termasuk para ahli Taurat, bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab. Nah, ini adalah satu proses belajar mengajar yang kita harapkan supaya di dalam perkuliahan kita ini benar-benar hidup. Jadi coba bayangkan kalau yang bicara dosennya 2 jam, mahasiswanya cuman mendengar, wah, capek dosennya ngomong 2 jam. Jadi harapan saya teman-teman tanya, sampaikan, karena saya lihat ya ada beberapa hamba Tuhan juga yang sudah lama lah dari GPT, juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami mengenai pengajaran ini. Apa yang dipahami bisa diseringkan. Jadi dengan kita diskusi itu sebenarnya bukan hanya kita menanyakan apa yang tidak kita tahu, tapi juga bisa kita menyampaikan apa yang kita tahu. Sehingga itu memperkaya kita, memberikan kita wawasan yang lebih banyak. Setuju ya? Oke. Nah, nanti semoga kondisi sudah menjadi baik dan bisa melakukan kerja kelompok ya. Saya harapkan seperti itu. Nah, ada tugas laporan baca, dan juga ada tugas pribadi atau kelompok. Nah, khususnya ini untuk mahasiswa. Kalau untuk pendengar, saya tidak memberikan
tugas ini, tetapi materi tugasnya tetap saya berikan. Artinya supaya bisa dipelajari. Misalnya berkaitan dengan buku atau artikel yang nanti saya akan berikan, saya berikan semua. Tetapi untuk mengerjakan tugasnya, karena mahasiswa butuh nilai, maka saya akan memberikan tugasnya kepada mahasiswa saja. Gitu ya. Oke, ini standar penilaian. Ini biasalah, ya normal gitu ya. Kehadiran dan keaktifan di kelas. Tugas, laporan baca, pribadi, ini ada hitungannya di sini. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Yang penting hadir semua, pasti lulus, gitu ya. Bisa mengerjakan tugas. Kalau tidak pernah mengerjakan tugas, ya nggak lulus juga, gitu ya. Teman-teman pasti bisa. Saya belum menyerahkan nilai teologi PB, tapi saya melihat, saya sudah baca, puji Tuhan lulus semua, gitu ya. Tapi saya belum serahkan nilainya, masih di saya. Puji Tuhan. Oke. Nah, ini laporan bacanya. Jadi membaca buku ini. Judulnya ini apa namanya? Karena ejaan lama ya. Jadi judulnya Pengantin Kristus. Ya. Pengantin Kristus yang ditulis oleh F.K. Van Gessel. Tentu dalam pengajaran tabernakel, F.K. Van Gessel ini sudah dijelaskan, tapi mungkin ada yang belum pernah mendengar nama ini. Beliau ini adalah seorang tokoh gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja Pentakosta atau Pantekosta, ya, yang memulai pelayanan di Indonesia ini, dan dalam perkembangannya sampai akhirnya muncul juga sinode GPT dari salah seorang muridnya, namanya Pendeta Injuwono. Dan pengajaran tabernakel ini pada awalnya dikembangkan oleh Pendeta F.K. Van Gessel, termasuk pengajaran mempelai. Tetapi dalam perkembangannya murid-muridnya inilah yang mengembangkan lebih lanjut. Nah, ini nanti saya akan berikan ini. Bukunya dalam bentuk PDF dan akan diupload di Classroom. Nah, nanti linknya Classroom saya akan berikan. Jadi nanti setelah kita istirahat, saya akan share linknya, bisa masuk seperti yang lalu ya. Jadi pendengar juga bisa masuk ke sana supaya materi-materinya bisa diambil di sana. Jadi semua materinya nanti termasuk PowerPoint yang saya ajarkan, artikel, dan hal-hal lain, juga tugas-tugas melalui Classroom ini. Linknya nanti saya kirim. Nah, apa yang dikerjakan ini? Mengapa, pertanyaan saya, mengapa tugas ini penting menurut saya? Membaca laporan baca ini. Saya sendiri berulang kali membaca. Setiap saya mengajar ini, saya mesti baca lagi buku itu. Bukunya memang tidak terlalu tebal, hanya ya berapa halaman gitu ya. Nggak sampai ratusan lah, mungkin puluhan halaman gitu. Dan saya mencoba memahami, karena memang ejaan lama agak sulit kadang-kadang, tapi akhirnya saya memahami satu pengertian yang sangat indah sekali di sana berkaitan dengan pengajaran mempelai atau pengantin Kristus yang dimulai oleh Pendeta Van Gessel ini. Nah, maka tugasnya ini sederhana saja, bacalah secara keseluruhan. Tuliskan topik-topik yang menurut Anda penting. Catatlah penjelasan-penjelasan yang memberkati Anda. Catatlah hal-hal yang sulit Anda pahami. Dan buatlah
tanggapan Anda terhadap buku tersebut. Jadi ini poin-poinnya. Nah, nanti akan dikirim juga di classroom tugasnya itu. Khususnya untuk mahasiswa. Nah, kapan ini diserahkan? Jadi diserahkan sebelum ini karena tidak terlalu banyak, mungkin nanti bulan Maret, nanti saya coba lihat lagi supaya kalian cukup waktu untuk membacanya. Karena tidak terlalu tebal. Oke. Kemudian sampai di sini, ini berkaitan, ini pendahuluan. Mungkin ada pertanyaan terkait hal ini? Dari apa yang mengenai istilah kita kalau di sekolah ini adalah silabus atau ya panduan lah apa yang akan kita kerjakan dalam satu semester ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum berarti jelas ya. Kalau belum berarti jelas. Semoga semua jelas, gitu ya. Karena biasanya diam itu ada dua pengertian, jelas atau tidak mengerti. Pak Kaseli. Ya, silakan Pak Gideon. Dari jawaban kita itu apakah ada batas halaman atau bagaimana, Pak? Oh, enggak ada batas halaman. Oh iya. Tujuannya saya hanya satu. Kalian baca. Jadi panduan ini tujuan saya supaya kalian benar-benar membaca buku itu. Tentu kan dasarnya seperti saya sampaikan tadi, pengajaran mempelai ini kita gali dari mana? Dari Alkitab, betul. Sumbernya dari Alkitab. Tapi kita bersyukur ada literatur-literatur yang pernah ada dan kita coba memahami bagaimana pemahaman dari hamba-hamba Tuhan ini di dalam memahami firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan pengantin Kristus. Jadi panduan ini nggak dibatasi oleh halaman, gitu ya. Terserahlah pokoknya. Yang penting tujuan saya kalian baca, gitu ya. Tapi jangan juga, wah kalau gitu satu halaman saja. Nggak mungkin cuma satu halaman. Kalau dibaca benar-benar, nggak mungkin cuma satu halaman. Oke. Iya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Karena pengajaran mempelai ini sumbernya adalah Alkitab. Jadi saya melihat, saya membaca tulisan yang ada juga dari apa yang saya dengar, yang saya ikuti, baik melalui khotbah dari hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan GPT ya, yang mengajarkan tentang pengajaran mempelai ini, saya mengambil kesimpulan bahwa Alkitab menjadi dasarnya. Jadi ketika Pendeta Van Gessel pun menjelaskan, menuliskan tentang pengajaran mempelai maupun pengajaran tabernakel, ternyata memang semua sumbernya adalah dari Alkitab. Jadi Alkitab itu merupakan landasan segala kebenaran. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Supaya kita bisa di dalam pendahuluan ini, kenapa Alkitab ini yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang pengajaran mempelai. Karena pengajaran mempelai ini bukan istilahnya
bukan hasil pemikiran manusia, juga bukan hasil analisa manusia, bukan buatan manusia, tapi ini adalah hasil pikiran Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, bagi hamba-hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab, dia mempelajari dan melihat di bagian-bagian Alkitab ini, ya, menjelaskan tentang mempelai ini. Maka kita perlu memahami lebih lanjut mengenai Alkitab ini, supaya kita benar-benar diyakinkan bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Sehingga ketika kita belajar mempelai, kita tidak memiliki satu keraguan, ya, satu keraguan yang membuat kita, loh kok begini? Saya harus akui bahwa bisa saja penjelasan saya bisa salah, tetapi untuk menentukan benar dan salah harus kembali kepada Alkitab. Nah, maka Alkitab adalah firman Allah. Ini adalah satu, istilahnya kita, satu presuposisi, satu pemahaman dasar yang harus kita miliki. Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, Alkitab merupakan otoritas dan standar tertinggi untuk mengevaluasi serta memahami kebenaran segala sesuatu. Alkitab berdiri sebagai hakim dari segala sesuatu dan tidak boleh dihakimi oleh sumber lain apapun. Kalimat ini sedang memberikan kita pengertian begini, bahwa Alkitab itu tidak seperti literatur atau buku-buku yang lain. Alkitab itu bukan seperti buku-buku yang pernah ditulis oleh siapapun, termasuk Pendeta Van Gessel, termasuk bukunya dosen-dosennya kalian. Alkitab lebih dari itu semua. Nah, mengapa demikian? Jawabannya karena Alkitab merupakan firman Allah. Produknya Allah. Yang memberikan Alkitab itu adalah Allah. Maka tidak mungkin ada otoritas yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Jadi sampai di sini kita harus memiliki kesepakatan dengan itu dulu. Gitu. Kita memiliki satu pemahaman yang sama dengan itu. Kalau masih ingat ketika kita belajar tentang teologi Perjanjian Baru, kita melihat, kita pernah belajar bagaimana para teolog itu membangun teologi mereka kembali kepada Alkitab. Bagaimana mereka memandang Alkitab? Ketika mereka memandang Alkitab sebagai firman Allah, maka apa yang mereka tulis, apa yang mereka ajarkan itu akan sesuai dengan itu. Tapi ketika mereka menganggap Alkitab ini sama dengan buku-buku yang lain, maka teologi yang mereka hasilkan juga akan berbeda. Nah, maka dari itu di dalam kita belajar mengenai mempelai, kita harus menyadari bahwa Alkitab inilah sumbernya, Alkitab inilah otoritas yang tertinggi. Nah. Mungkin kalian sudah belajar di bibliologi. Sudah belajar bibliologi belum? Sudah. Sudah ya? Pak Timbul ya yang mengajar ya? Pak Timbul ya. Oke. Pak Timbul ya. Jadi di dalam, saya tidak mengulang masalah bibliologi, tapi di dalam konteks ini saya perlu memberikan penegasan. Nah, beberapa istilah yang dianggap penting dalam mengungkapkan Alkitab sebagai kebenaran yang absolut. Nah, ada beberapa istilah, ada minimal 4. Pertama adalah penyataan atau revelation. Kedua, pengilhaman, inspiration. Ketiga, penerangan, illumination. Dan terakhir adalah kanon. Di bibliologi sudah dipelajari ini? Istilah-istilah ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya. Jadi minimal sudah ada gambarannya.
Nah, saya hanya memberikan satu penegasan tentang hal ini. Maka tujuan saya adalah bagaimana kita melihat pengajaran mempelai ini nanti setelah kita belajar beberapa poin ini. Karena khususnya kita di GPT ya, yang memahami dengan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini, ya, GPT dan ya secara luas lah saya lihat bahwa ada yang menganggap bahwa pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai ini adalah pengajaran yang seperti setara dengan Alkitab begitu. Nah, tapi saya akan mengajar kita untuk memahami hal ini dalam konteks 4 istilah ini ketika kita belajar tentang Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Maka Alkitab sebagai penyataan atau wahyu atau revelation dalam bahasa Inggrisnya. Maka kata penyataan dalam bahasa Inggris diterjemahkan revelation, yang berarti wahyu. Ya. Istilah wahyu atau penyataan berasal dari istilah Yunani apokalipsis, dari kata kerja apokalupto, yang berarti menyatakan, membuka, menyingkapkan, atau menerangkan. Nah, kata Latin untuk menyingkapkan, mewahyukan, menyatakan adalah revelare, ya, dalam bentuk substantif atau dalam kata dasarnya, bentuk dasarnya yaitu revelatio. Nah, dalam bahasa Yunani, kata kerja Yunani ini ya akan menjadi apokalupto yang memiliki arti yang sama persis dengan revelare dalam bahasa Latin. Dan kata apokalipsis dalam bentuk substansifnya yang berarti pembukaan selubung, penyingkapan atau apokalipse. Nah, ini mungkin bingung kita apa ini semua gitu ya. Tapi tujuannya adalah memberikan kita pengertian tentang ini. Bahwa dari istilah kata yang digunakan baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, ada 4 bahasa yang istilahnya kita mainkan di sana, kita coba lihat pengertiannya, maka kita tiba pada kesimpulan ini bahwa revelation atau wahyu atau penyataan ini adalah sebuah penyataan Allah bagi manusia. Nah, sebuah penyataan Allah bagi manusia. Nah, proses pewahyuan ialah proses penyingkapan hal-hal yang tertutup agar manusia dapat mengetahui dengan jelas. Itu dari pengertian itu. Jadi, wahyu itu adalah sebuah penyataan, bukan pernyataannya, bukan statement, tapi suatu penyataan, suatu pembukaan dinyatakan bagi manusia. Karena manusia tidak mengenal, tidak tahu, tertutup bagi dia. Dan itu disingkapkan ya, supaya manusia bisa melihat dengan jelas. Nah, apa itu? Jadi dalam menyatakan eksistensinya, keberadaannya Allah kepada manusia, Allah memakai 2 penyataan, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, ketika sudah tiba pada wahyu umum, wahyu khusus, pasti sudah mengerti ya. Wahyu umum itu artinya Allah menyatakan dirinya, dia itu ada melalui karya dan ciptaannya. Dunia ini ada karena ada penciptanya. Itulah namanya Allah. Kita ini ada berarti karena ada yang mengadakannya. Siapa dia? Dia adalah pencipta, dia adalah Allah. Maka penyataan secara umum. Tetapi ada namanya penyataan secara khusus. Penyataan secara khusus itu melalui Alkitab. Firman-Nya yang tertulis. Dan firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus.
Jadi firman itu penyataan khusus, firman yang tertulis itu Alkitab, dan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Kenapa penyataan ini diberikan? Inilah wahyu itu, supaya manusia bisa mengenal Dia. Jadi hanya Alkitab. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, berarti yang kita terima saat ini, nanti di bagian terakhir berkaitan dengan kanon, Alkitab itu 66 kitab yang kita terima saat ini. Dan tidak ada lagi kitab lain yang setara dengan Alkitab. Tidak ada lagi kitab-kitab lain yang diwahyukan selain daripada 66 kitab itu. Tidak ada kitab yang ke-67, 68, dan selanjutnya. Tidak ada, hanya 66 kitab. Dan itu, semua kitab itu adalah wahyu Allah. Kalau ada tulisan-tulisan yang muncul kemudian, termasuk juga tulisan-tulisan siapapun, termasuk tulisan Pendeta Van Gessel, itu tidak termasuk di dalam wahyu ini. Karena yang termasuk dalam wahyu ini hanya 66 kitab. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini meyakinkan kita tentang hal itu. Kemudian, jadi penyataan atau wahyu merupakan pembukaan dan penyingkapan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Ia adalah pemberi wahyu untuk menyatakan kebenaran kepada manusia, supaya manusia mengenal Dia. Ini artinya penyataan atau wahyu secara singkat seperti ini. Jadi melalui firman, maka kita bisa mengenal Allah dengan benar hanya melalui penyataan khusus, hanya melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada penyataan lain selain daripada itu. Nah, ini istilah yang pertama, penyataan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Kemudian istilah yang kedua adalah pengilhaman. Nah, kalau tadi berbicara tentang penyataan, dia menyatakan diri melalui firman-Nya, firman yang tertulis, firman yang menjadi manusia, maka pengilhaman ini berbicara tentang bagaimana terjadinya, bagaimana adanya 66 kitab itu. Itu namanya pengilhaman. Jadi yang membedakan wahyu dengan pengilhaman adalah di situ. Kalau pengilhaman ini, inspiration, itu berkaitan dengan bagaimana Alkitab ini ada. Nah, satu ayat di dalam Alkitab yang memberikan penjelasan bagi kita, dan ini sangat membantu kita untuk memahami tentang hal ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi di sini disampaikan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada kata di sana diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kata diilhamkan itu, ini di bagian sebelah kirinya ini dari bahasa Yunaninya menggunakan kata theopneustos. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Karena Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, sebagian bahasa Aram. Tapi bahasa Yunaninya menggunakan
Theopneustos, artinya diilhamkan. Nah, secara harafiah arti ini artinya dinafaskan oleh Allah. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai inspiration. Jadi segala tulisan, ya tulisan apa ini? Yaitu tulisan yang kita pegang saat ini adalah 66 kitab itu. Walaupun dalam konteksnya waktu itu Rasul Paulus berbicara tentang Alkitab Perjanjian Lama, 39 kitab Perjanjian Lama. Tetapi semua ini berbicara tentang Allah yang menafaskan, menginspirasikan. Nah, beberapa penjelasan tentang hal ini berkaitan dengan inspirasi. Bagaimana Allah menginspirasikan? Bagaimana Allah menafaskan? Bagaimana firman-Nya ini akhirnya bisa tertulis? Nah, Allah menggunakan kepenulisan manusia untuk setiap firman-Nya. Jadi, Allah yang memberikan firman-Nya tetapi menggunakan manusia untuk menulis. Jadi Alkitab itu tidak tiba-tiba turun dari surga gitu ya. Dari surga turun dalam bentuk kitab, tidak. Tapi Allah sendiri menggunakan manusia. Kalau kalian mungkin diajar di dalam bibliologi, ada sekitar 40 orang penulis Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, 40 orang ini yang digunakan oleh Tuhan untuk menulis. Dan ke-40 orang ini ada di dalam zaman yang berbeda. Ya, zamannya itu sekitar 1.500 tahun. Jadi penulis pertama Musa. Antara Musa sampai kepada penulis terakhir, misalnya kita anggap Yohanes ya, Rasul Yohanes, ya, penulis kitab Wahyu, maka itu 1.500 tahun. Di dalam tempat yang berbeda. Ya. Nah, tetapi Allah menggunakan mereka. Nah, orang yang menuliskannya adalah orang yang dipilih oleh Allah dan dibimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman-Nya ke dalam tulisan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jadi sekalipun manusia yang menulis, Musa menulis, Paulus menulis, Matius menulis, dan lain sebagainya, baik nabi-nabi, ada raja juga, ada rasul-rasul yang menulis, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menginspirasikan firman-Nya kepada mereka ketika mereka menulis, sehingga semua yang mereka tulis itu bukan hasil pemikiran mereka semata-mata, bukan hasil idenya mereka, tapi Roh Kudus yang memberikan ide kepada mereka, memberikan firman itu kepada mereka sehingga mereka menulis. Itu artinya inspirasi. Kemudian para penulis Alkitab itu digerakkan dan dipimpin oleh Roh Allah sehingga ia dapat menulis kebenaran-kebenaran yang mungkin si penulis itu sudah mengetahui terlebih dahulu, tetapi juga mungkin ia belum mengetahuinya. Contohnya adalah Musa. Musa, sebelum dia dipilih oleh Allah untuk menulis, maka dia tidak pernah bisa menulis Kejadian, kitab Kejadian yang terjadi jauh sebelum dia ada. Dia tidak pernah bisa menulis, tapi ketika dia sudah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan menyuruh dia untuk menulis, maka Tuhan menyingkapkan kepadanya, membukakan kepadanya apa yang pernah terjadi, mulai dari penciptaan, ya, kejadiannya Nuh, di masa Nuh, Tuhan membasmi seluruh umat manusia melalui air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Musa baru bisa menulis karena dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan memberikan rohnya untuk dia menulis. Sebelumnya, dia walaupun dia sudah belajar ilmunya Mesir, tetapi dia nggak bisa menulis apa-apa. Nah, jadi
Kenapa Musa bisa menulis? Karena peran Roh Kudus dalam kehidupannya. Roh Kudus telah memimpin dan menggerakkan hati para penulis Alkitab, sehingga apa yang ditulis mereka itu merupakan pernyataan kehendak Allah dan merupakan firman Allah. Karena sumbernya adalah firman Allah. Roh Kudus bekerja di dalam akal budi orang-orang yang menulis Alkitab. Jadi bukan berarti mereka menulis bukan didikte. Bukan seperti Tuhan itu mendikte mereka berbicara, tidak. Tapi memakai juga akal budi mereka. Akal budi mereka yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Sehingga akal budi mereka ini yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, mereka akal budinya digunakan oleh Tuhan sehingga mereka menulis, ya. Sehingga pikiran mereka dibukakan dan mereka dapat menulis kebenaran-kebenaran Alkitab dengan jelas. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, dipimpin Roh, akal kita nggak gunakan. Tidak, salah. Tuhan menciptakan akal budi ini dengan luar biasa, kita gunakan, tetapi akal budi yang sudah dibaharui. Selama pikiran kita tidak dibaharui, maka kita tidak akan mengerti kebenaran. Kita bisa cerdas, pintar, dan lain sebagainya, tapi kalau akal budi ini tidak dibaharui, maka dia tidak akan dapat mengenal kebenaran. Tapi para penulis, pikirannya sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini inspirasi. Kemudian, ini ada beberapa lagi. Pengaruh supernatural dari Roh Kudus pada para penulis Alkitab atau kitab suci membuat tulisan-tulisan mereka akurat dari wahyu yang menghasilkan apa yang mereka tulis sebagai firman Allah. Jadi ini peran kuasa Roh Kudus. Bukan karena kemampuan mereka. Kemudian Tuhan Allah menggerakkan serta memimpin pikiran orang-orang yang menulis Alkitab itu. Dengan demikian, Alkitab itu adalah suatu undang-undang yang tidak mungkin salah dan wajib dipercayai serta ditaati. Ini dari inspirasi. Kemudian, penggunaan istilah dinafaskan Allah, theopneustos itu tadi, atau inspirasi atau pengilhaman, ya. Ini untuk menyatakan bahwa setiap bagian atau kitab dari Alkitab adalah bersumber dari Allah. Dengan demikian, pengilhaman ini berlaku hanya pada kitab aslinya saja. Jadi yang diilhamkan adalah Alkitab aslinya saja. Nah, kenapa penjelasan ini penting? Karena kita memiliki Alkitab namanya Alkitab terjemahan. Yang kita gunakan kan terjemahan bahasa Indonesia ya. Kan dari aslinya bahasa Yunani, kalau bahasa terjemahan lama dari bahasa Ibrani. Nah, yang dimaksudkan adalah Alkitab yang dinafaskan Allah itu dalam arti Alkitab pada aslinya itu. Ketika mereka pertama ditulis. Kemudian ketika diterjemahkan, memang harus diakui karena keterbatasan bahasa, ya, tidak bisa persis sama. Ada kata-kata yang bisa pengertiannya kurang. Misalnya kita lah dalam bahasa Indonesia, ketika kita berbicara kasih atau cinta, ya, itu hanya itu yang kita miliki, kasih atau cinta. Kalau kasih itu lebih kepada konotasinya positif semua. Kalau cinta bisa positif, bisa negatif. Tetapi dalam bahasa Yunani, ketika berbicara cinta atau kasih, itu memiliki empat makna. Ada agape, ada phileo, ada storge, ada eros. Nah, ini artinya bahasa Yunani lebih kaya, bahasa Indonesia lebih miskin begitu ya. Lebih kaya, lebih miskin. Nah, jadi penjelasan ini menyatakan bahwa yang dinafaskan Allah itu adalah Alkitab pada aslinya. Nah, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata dalam penulisannya.
Jadi kita meyakini melalui penjelasan ini ada wahyu, ada inspirasi, maka inspirasi ini berkaitan dengan Tuhan menggunakan para penulis untuk menulis kitab itu. Maka kitab itu karena sumbernya adalah dari Allah sendiri melalui Roh Kudusnya, maka tidak ada kesalahan di dalam. Dan hanya Alkitablah yang diwahyukan, hanya Alkitablah yang diinspirasikan. Maka kalau kita nanti belajar mengenai pengajaran mempelai, maka kita harus dengan penuh kesadaran bahwa pengajaran mempelai ini sumbernya dari Alkitab. Kalau pengajaran mempelai yang nanti mungkin saya ajarkan atau diajarkan oleh siapapun, keluar dari Alkitab, berbeda dengan Alkitab, maka saya katakan kita harus berhati-hati dan kita harus menyelidiki lebih jauh. Jangan-jangan ajarannya bukan ajaran Alkitab. Dan kalau bukan ajaran Alkitab, maka itu kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan ini ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan dan akhirnya menjadi satu ajaran yang sesat. Nah, sampai di sini dulu. Kita istirahat 5 menit. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Masih ada 2 poin tentang ini. Penjelasan mengenai inspirasi ini masih perlu saya jelaskan lagi, supaya kita benar-benar yakin terhadap apa yang akan kita pelajari satu semester ini. Silakan istirahat dulu. Lanjut ya. Nah, jadi makna Alkitab ya, yang disampaikan oleh Paulus dalam hubungannya dengan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah ayat 17, yang tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan selanjutnya. Maka di ayat 17 itu kan berkata begini, di 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka makna Alkitab terkait dengan tiap-tiap manusia kepunyaan Alkitab ini dijelaskan di sini ada 4 hal. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 hal di sini yang disampaikan berkaitan dengan ketika Alkitab itu yang diilhamkan. Ini bermanfaat untuk 4 ini. Tapi kita akan coba melihat pengertian yang lebih dalam mengenai 4 hal ini. Jadi bermanfaat untuk mengajar. Nah, yang kita bisa lihat, ini sebagai kesimpulan singkat ya dari penjelasan ini, bahwa para penulis Alkitab berada dalam naungan Tuhan ketika Tuhan memakai mereka sebagai alat inspirasi. Nih. Dan Alkitab adalah kebenaran final dari proses inspirasi tersebut. Ini berkaitan dengan hal itu. Maka sebentar. Oh, sorry. Ini kok lompat ke sini sebentar ya. Ini. Sebentar saya tutup dulu. Ini ada file yang hilang. Saya cari dulu sebentar. Ada satu penjelasan tentang inspirasi itu. Sebentar, di mana dulu?
Oke, sambil saya cari mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Pernah lihat di YouTube, kalau di gereja-gereja Kristen itu biasanya kan yang di mimbar belakang itu kan salib Pak ya. Kalau di tempat kita kan ada tabernakel, kemudian sebelah kanan itu ada apa terdengar Pak? Iya. Silakan lanjut Pak. Ya, di situ kita kan pagi hari kita mempelajari tentang kabar mempelai ya. Terus di situ ditampilkan itu foto perempuan itu ya sebagai apa itu ya, mungkin simbol sebagai mempelai itu. Itu fotonya siapa Pak ya? Mungkin apa ini sebatas untuk pengetahuan aja, siapa tahu nanti kalau pas kita perjalanan dalam pelayanan ada yang bertanya seperti itu. Apakah itu sesuatu yang... Itu aja Pak. Jadi yang ini fotonya siapa gitu ya? Gambar perempuan. Yang perempuan. Yang perempuan. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum saya memberikan pandangan saya. Silakan. Mungkin ada yang atau mungkin cuma simbol saja itu Pak, simbol sebagai jemaat Tuhan. Simbol sebagai jemaat Tuhan. Tuhan ya. Jadi dibilang apa, perempuan, wanita. Mungkin ada yang lain? Ya, boleh saya Pak. Silakan Pak. Yaitu merupakan gambar dari gereja sempurna yang jadi mempelai wanita. Jadi itu bukan gambar personal seseorang, tapi itu gambar daripada calon mempelai wanita yang adalah gereja sempurna nanti. Terima kasih. Betul. Oke. Jadi betul ya bahwa seingat saya dulu saya pernah dengar seperti yang ada di Lemah Putro lah, saya ngomong gitu, ada gambar Tuhan Yesus, terus ada gambar mempelai wanita. Dan kalau kita secara jujur saja, ini juga kalau itu misalnya ya gambar-gambar yang tersebar, yang apakah itu benar gambar Tuhan Yesus? Itu kan kita nggak bisa memastikan itu juga kan. Gambar Tuhan Yesus kalau kita lihat di internet ya, search Tuhan Yesus, gambarnya kan beda-beda itu. Ada yang gondrong, ada yang mukanya beda, karena memang waktu itu kan belum ada fotonya gitu ya, belum ada kamera. Mungkin pada zaman Yesus ada kamera, mereka foto-foto, mereka di pinggir pantai Genesaret, foto-foto, naik perahu foto, seperti sekarang ini, selfie, lain sebagainya. Waktu itu masalahnya nggak ada gitu fasilitas itu. Maka foto-foto yang bertebaran di internet itu, yang juga kadang-kadang saya pakai di PowerPoint saya, itu bukan fotonya Tuhan Yesus. Kita sendiri nggak tahu wajahnya Tuhan Yesus seperti apa aslinya gitu ya. Nah, jadi tapi kita bisa menggunakan itu ya sebagai apa namanya ya, ya ilustrasi aja. Tapi dalam pemahaman kita ya itu memang bukan fotonya Tuhan Yesus. Nanti baru kita lihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya itu ketika dia datang kedua kali. Kemudian foto yang mempelai wanita itu juga sama. Itu bukan fotonya siapa-siapa. Ini adalah hasil imajinasi para penggambarnya.
Dan kalau saya tidak salah ya, bisa dikonfirmasi. Yang menggambar itu, yang gambar mempelai ya, mempelai. Kalau yang di Lemaputro itu, dan saya rasa itu yang tersebar juga, itu adalah kepala sekolah Salem kita sekarang ini. Coba dikonfirmasi. Pak Yusa Fundiono yang menggambar. Iya, kalau tidak salah, kayaknya saya pernah dengar dan dia yang menggambar. Karena setelah itu kan dicetak banyak waktu KMI, terus disebarkan begitu, dibagi-bagi. Itu zamannya pendeta almarhum Pong Dongalemba kalau nggak salah. Jadi gambar yang mempelai, terus ada apa namanya pembagian kitabnya kan, ada dari Matius sampai Wahyu, pembagian itu yang menggambar kalau tidak salah. Tolong nanti dikonfirmasi. Ini adalah kepala sekolahnya Salem saat ini, Pak Yusa Fundiono. Nah nanti tanya, itu gambarnya siapa Pak? Waktu menggambar itu lihat siapa itu? Terima kasih. Gitu ya. Nah, oke, ini saya ketemu filenya sebentar. Ada satu penjelasan yang terputus tadi di sini berkaitan dengan manfaat firman Tuhan itu. Ini, bentar ya. Nah, ini. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata bermanfaat untuk mengajar. Tetapi kata mengajar di sana itu lebih tepatnya adalah pengajaran. Karena dalam bahasa Yunaninya itu didaskalian, ini adalah kata benda. Jadi pengajaran, bukan kata kerja. Nah, ini menunjukkan pada Alkitab sebagai sumber bahan pengajaran yang benar. Jadi ketika disampaikan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, sebenarnya lebih tepat bermanfaat sebagai sumber pengajaran. Maka di penjelasan berikutnya akan menjadi cocok ketika dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Nah, artinya suatu pembuktian kesalahan, benar atau salah. Nah, dari mana kita bisa membuktikan, menyatakan ini salah, ini benar? Ini dari Alkitab sebagai sumber pengajaran itu. Sebagai kebenaran. Jadi, kesalahan di sini berkaitan dengan dua hal. Berkaitan dengan perbuatan yang jahat, dalam konteks itu, juga berkaitan dengan ajaran-ajaran yang salah, yaitu dari guru-guru palsu. Nah, bagaimana Timotius khususnya yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa ini Alkitab sebagai sumber pengajaran untuk menyatakan kesalahan. Dan ketika Timotius menerima tulisan itu, bagaimana dia tahu ini salah, ini benar? Ya berdasarkan Alkitab ini. Nah, menyatakan kesalahan, suatu pembuktian ini salah benar atau ini benar atau salah, itu dari kebenaran itu. Apa ya dua hal itu? Kehidupan yang jahat atau ajaran-ajaran yang salah dari guru-guru palsu. Nah, kalau lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu, di pasal 3, 2 Timotius 3, 1 sampai 9, ini berkaitan dengan kehidupan yang jahat, kehidupan yang berdosa. Ya.
di akhir zaman. Kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 4 berkaitan dengan guru-guru yang palsu. Nah, yang bisa membedakan ini benar atau salah, ini adalah dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Alkitab itu punya peranan yang sangat penting sekali. Dan selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Nah, setelah kelakuan yang tidak benar menjadi nyata oleh pengajaran Alkitab, ya seperti ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini, sudah dibuktikan ini salah, tetapi tidak hanya menunjukkan ini salah, tapi harus diperbaiki. Dan yang bisa memperbaiki itu, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Sebagai sumber pengajaran, ya. Jadi setelah kelakuan yang tidak benar menjadi nyata oleh pengajaran Alkitab, maka langkah selanjutnya adalah penerapan, dalam arti memperbaiki kelakuan sesuai dengan pengajaran itu. Artinya ada solusi terhadap kesalahan yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan terakhir adalah ungkapan mendidik orang dalam kebenaran menyatakan bahwa seseorang tidak cukup hanya memperbaiki kelakuannya. Oh, dari tadinya dia misalnya pencuri, sekarang dia tidak mencuri. Kalau dulu mungkin tukang mabuk, sekarang tidak mabuk. Sekarang dulu mungkin dia pergaulan bebas, sekarang dia sudah tidak melakukan itu. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi ya, ia harus dilatih supaya dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman. Maka dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tidak hanya berhenti dari segala kesalahan-kesalahan masa lalunya, tapi dia juga harus dididik untuk mengerti kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Alkitab. Maka dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sampai di sini kita bisa melihat ini makna dari inspirasi. Alkitab itu sebagai sumber pengajaran yang benar bagi kita. Maka nanti ketika kita belajar tentang masuk kepada poin-poin pengajaran mempelai ini, ya, kita akan melihat bahwa ini adalah pengajaran yang sungguh-sungguh bersumber dari Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber pengajaran satu-satunya yang kita percayai. Dalam kaitannya dengan hidup yang kekal. Di ayat yang ke-15 dari 2 Timotius 3 itu dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, oke. Sampai di sini ada tanggapan, ada pertanyaan mungkin? Ya, ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak Sangga. Ya, terima kasih Bapak muncul lagi di semester 2 ini memberikan materi pengajaran mempelai. Dalam semester pertama kami sudah diberkati dengan teologi PB yang diampu oleh Bapak. Semoga Bapak tetap sehat dan meneruskan pengajaran Tuhan bagi kami yang ada di perkuliahan ini. Saya menemukan anggaran dasar dari gereja kita, gereja GPT, bahwa pengajaran mempelai ini adalah identitas gereja kita sesuai dengan anggaran dasar pasal 5. Bahkan di pasal 6 itu merupakan asas dasar dari organisasi gereja ini. Dan saya sungguh bahagia bahwa Bapak melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh perintis pengajaran ini yang kita anut dalam organisasi kita. Saya mau bertanya Pak, apakah pengajaran mempelai ini dalam terang tabernakel adalah ilham
yang selama ini dalam penyampaian pengajaran selalu dikaitkan bahwa ini adalah wahyu atau ilham yang disampaikan oleh Tuhan kepada Pendeta Van Hessel. Nah, bagi kami orang-orang yang lama, ya orang yang manusia lama dalam pemberitaan ini, rasanya ada yang perlu dirubah, Pak, perlu diperbaiki dalam istilah ini. Jadi rasanya kalau saya mencermati apa yang dijelaskan Bapak dari awal, bukan wahyu. Mungkin apakah termasuk ilham atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Itu dulu yang pertama. Baik. Ini jaringan saya kayaknya bermasalah. Saya bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi, ya, terima kasih. Oke, terima kasih doanya dan juga pertanyaannya Pak Sangka. Nah, ini memang kenapa saya penting menjelaskan istilah-istilah ini, dan masih ada dua lagi istilah ini. Nanti setelah ini baru kita coba, saya tidak mengarahkan ini harus ikut ini atau ikut itu, tapi coba kita sendiri dengan saya memberikan pemahaman ini, kita coba mengambil suatu pengertian sendiri, kira-kira pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini masuk di mana, begitu ya. Amin. Saya sudah menjelaskan tentang wahyu. Wahyu itu adalah penyataan diri Allah melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Dan penyataan umum itu melalui alam semesta, melalui ciptaannya. Bahwa Allah itu ada. Tapi melalui penyataan khusus, hanya dua saja penyataan khusus itu, yaitu melalui firman yang tertulis dan firman yang menjadi manusia. Itu adalah wahyu. Kemudian kita berbicara tentang inspirasi firman Tuhan yang barusan kita pelajari ini, dan ini berkaitan dengan inspirasi ini berkaitan dengan Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah itu yang kita pegang saat ini yaitu 66 kitab. 66 tulisan. Di luar dari tulisan itu bukan ilham Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, tulisan-tulisan yang lain itu seperti apa? Tulisan-tulisan para hamba-hamba Tuhan itu seperti apa? Nah, ini bagian ketiga yang mau saya sampaikan. Ini ya, sebentar saya lanjutkan. Ada istilah berikutnya yang kita perlu pelajari adalah ini. Istilah ketiga, istilahnya adalah penerangan Alkitab, illumination. Nah, ini yang ketiga ini. Jadi satu adalah wahyu, revelation. Dua, pengilhaman atau inspiration. Tapi ada yang ketiga ini, yaitu penerangan Alkitab atau illumination atau iluminasi. Nah, pemahaman terhadap Alkitab maupun penerimaan terhadap pemahaman tersebut merupakan karya Roh Kudus. Inilah yang dimaksud dengan penerangan atau iluminasi. Artinya begini, bahwa pengilhaman itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan hanya untuk 66 kitab. Itu adalah pengilhaman yang ditulis hanya oleh 40 orang. Dan kita terima sekarang Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin juga kita punya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. 66 kitab itu adalah ilham dari Roh Kudus.
sekarang Alkitab yang sudah kita terima ini, sekarang kita perlu mengerti, kita perlu memahami. Nah, waktu kita belajar Alkitab, maka kita memahami, mengerti tentang isi Alkitab, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus memberikan kita penerangan, memberikan kita pengertian, memberikan kita, kalau Tuhan Yesus katakan, dan kalau Ia datang, Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus membawa kita untuk memahami 66 kitab ini. Nah, ketika kita memahami 66 kitab, atau kita memahami tentang Alkitab ini, kita bisa sampaikan, kita bisa khotbahkan, kita bisa tulis, kita bisa sharingkan kepada orang lain, kita sampaikan melalui apa saja. Nah, itu adalah hasil dari Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita tentang Alkitab. Amin. Nah, saya sendiri melihat bahwa tulisan-tulisan, kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke toko buku ya, toko buku Kristen khususnya, kan ada banyak sekali buku-buku yang ditulis di sana. Buku teologi ini, termasuk juga buku-buku yang ditulis oleh pendahulu-pendahulu kita. Ini saya melihat bahwa Roh Kudus memberikan penerangan kepada mereka. Sehingga ketika mereka membaca Alkitab, Tuhan membukakan, istilahnya, kalau bahasa kita, memberikan pembukaan rahasia firman-Nya. Nah, itu adalah penerangan di sini. Tuhan menyingkapkan kebenaran itu, sehingga akhirnya mereka memahami kebenaran itu dengan begitu indah, dan ada yang menulis, ada yang menyampaikan, mengkhotbahkan, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari penerangan. Iluminasi ini. Amin, Pak. Jadi Terima kita kasih. bisa Ya, terima kasih Pak. Maaf saya potong sedikit. Jadi sudah terjawab di poin ketiga ini. Mengapa saya bertanya ini, Pak? Karena ada saya mendengar dan saya juga jadi kaget, Bapak Stephen Manurung pernah menyampaikan suatu hal yang saya rasa ini berbahaya di dunia kita sekarang, khususnya yang mengaku memiliki pengajaran, karena pernah menemukan hamba Tuhan yang bertanya, mana lebih tinggi Alkitab daripada diktat? Nah, kemudian jawabannya lebih tinggi diktat lah. Wah, ini saya bilang darah Yesus. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari Alkitab. Jadi karena begini Pak, karena pengaruhnya dari istilah ini, saya rasa dari pengaruhnya dari istilah ini, ilham dengan wahyu itu yang mendasari itu, sehingga dikatakan bahwa ini lebih tinggi. Padahal Alkitab sudah tidak ada yang lebih, ini sumber dari segala pengajaran. Jadi terima kasih banyak Pak. Bolehkah saya bertanya satu lagi Pak? Semoga ini pertanyaan saya yang terakhir. Silakan Pak. Ya. Maaf mungkin mendahului sebelum di-share buku tentang pengantin Kristus itu. Buku ini yang Bapak maksudkan ada 83 halaman. Ada saya mau tanya di halaman 5 Pak. Memang ya bahasa ini terjemahan apa? Istilah lama, terjemahan lama kalau Alkitab. Di halaman 5 itu Pak, saya temukan ada satu kata yang memang selama saya memiliki buku ini juga saya jadi kurang paham, yaitu kalimatnya begini Pak. Menerbitkan sebuah buku yang membahas suatu pokok yang penuh rahasia ilahi, seperti halnya pengantin Kristus dalam tanda petik, ini sesungguhnya merupakan usaha yang gawat sekali. Nah, ini kata gawat sekali ini yang agak berat saya mengerti, Pak. Ini maksudnya apa ya? Ya, memang kadang-kadang gini, ini kan ejaan lama ya. Ya. Sama seperti, maksudnya saya coba memberikan perbandingan, karena saya sendiri juga
masih berpikir tentang hal itu. Saya pernah membaca dan itu juga pertanyaan saya. Mungkin dalam pemikiran kita ada satu nyanyian dulu. Lagu ini. Jadi Yesus heran, Yesus mungkin ingatlah lagu Yesus heran, heranlah. Mungkin pernah dengar tentang lagu itu, persisnya saya lupa, tapi Yesus heran, heranlah gitu. Kira-kira begitu. Kalau dalam pengertian kita sekarang ini, kata heran itu kan sesuatu yang nada negatif ya, gitu ya. Nah, tapi waktu ejaan lama itu justru mungkin dalam pengertiannya heran itu artinya ajaib gitu. Luar biasa. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang ini kan kata heran itu sesuatu hal yang konotasinya negatif. Kok bisa ya begitu ya? Heran kita begitu. Herannya lebih ke Aneh. konotasinya ya aneh begitu. Nah, mungkin ketika menggunakan kata gawat itu, mungkin ada pengertian yang lebih ini ya. Ini memang coba kita nanti sama-sama mempelajari. Mungkin ada pengertian yang lebih ya saya pikir bukan pengertian seperti sekarang ini. Kalau gawat itu kan dalam pemahaman kita sekarang ini darurat begitu ya. Gawat. Iya. Tapi bahaya gitu ya. Bahaya sekali, gawat. Nah, tapi mungkin dalam ejaan lama itu punya pengertian yang positif justru. Itu saya hanya membandingkan seperti itu. Iya Pak, nanti kita coba cari sama-sama ya. Dengan teman-teman di halaman 5 itu ya. Pak. Menarik sekali, silakan dilanjutkan. Tuhan berkati Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi ini adalah penerangan. Jadi ada satu tulisan dari seorang teolog memberikan perbedaan antara revelation, inspirasi, dan illumination dari 3 istilah ini. Berkata begini, bahwa penyataan atau revelation merupakan pengaruh ilahi langsung dalam mengkomunikasikan kebenaran dari Allah kepada manusia. Jadi memang pengaruh ilahi langsung, pengaruh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang langsung mengkomunikasikan kebenaran dari Allah kepada manusia melalui para penulis. Lalu kalau pengilhaman atau inspiration juga pengaruh ilahi langsung dalam menjamin suatu pengalihan yang akurat tentang kebenaran Allah ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Jadi ditulis. Jadi penyataan itu dari yang manusia tidak kenal, manusia tidak tahu, sekarang dibukakan, dinyatakan kepada manusia. Kemudian pengilhaman itu, kebenaran yang dibukakan kepada manusia itu disampaikan dalam bahasa yang dimengerti manusia, ditulis dalam tulisan. Kalau PL dalam bahasa Ibrani, sebagian bahasa Aram, dalam PB bahasa Yunani. Dan kalau penerangan atau illumination adalah pengaruh atau pimpinan dari Roh Kudus yang menyanggupkan semua orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah untuk mengerti Alkitab. Jadi dia memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan ketiganya ini. Jadi kalau saya katakan bahwa ketika kita berkata bahwa pengajaran mempelai dalam terang tabernakel adalah wahyu atau pengilhaman dari Roh Kudus, saya sih secara pribadi melihatnya begini. Bisa jadi pengertian tentang wahyu yang mereka sampaikan itu belum clear secara jelas.
Sehingga mereka melihat ini wahyu. Padahal yang mereka maksudkan sebenarnya ini adalah suatu pengungkapan kebenaran dari Alkitab, yaitu penerangan itu. Nah, tetapi ketika kita sudah jelas mengenai pengertian wahyu, pengertian pengilhaman, dan pengertian penerangan ini, ya memang bahasa Indonesia kata penerangan. Kadang-kadang karena illumination itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak ada kata yang lebih baik. Kata yang dipakai adalah penerangan. Jadi penerangan kadang-kadang jadi guyonan. Penerangan apa, lampu apa, gitu. Bukan, tapi ya bahasanya seperti itu. Jadi saya sendiri memiliki suatu keyakinan bahwa Roh Kudus, ya, ketika tahun 1935 itu, Pendeta Van Gessel di Pacet itu Jawa Timur, mereka berdoa dan Tuhan memberikan suatu penerangan kepadanya sehingga ketika dia membaca Yohanes 1 ayat 14, dia memiliki satu pengertian yang dalam tentang hal itu. Tapi dasarnya kan Yohanes 1 ayat 14 kan? Gitu. Ya. Yohanes 1:14 dari mana itu? Ya dari Alkitab. Amin. Dan Roh Kudus memberikan penerangan kepadanya dan dari situ dia menghubungkan dengan, karena berkaitan dengan apa namanya, bertabernakel itu skenoo, dan dia melihat perjanjian lama yang berbicara tentang tabernakel dan Tuhan membukakan kepadanya bisa melihat hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya melihat itu adalah penerangan dari Roh Kudus kepadanya. Haleluya. Sehingga dia bisa menyusun itu sedemikian rupa. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Nah, bagian terakhir adalah kanon. Ini adalah suatu penegasan kepada kita bahwa kanon ini, ya, ini artinya ukuran. Secara singkat, kanon berasal dari bahasa Semit, ya, atau Ibrani kaneh. Kaneh ini artinya gelaga atau batang papirus, sejenis tanaman serat. Itu waktu itu. Nah, karena gelaga dipakai sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris, maka kayu kanon kemudian berarti ukuran atau bulu pengukur. Nah, dari sini muncul pengertian kanon sebagai peraturan. Nah, arti kanon Alkitab adalah kitab-kitab yang telah diselidiki dan dinyatakan melalui syarat, diterima dan mencapai standar yang seharusnya, serta diakui telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Nah, maksudnya apa? Di sini artinya kanon itu adalah ukuran. Dan setiap kitab harus diukur melalui kanon ini. Dia masuk atau tidak. Jadi yang menentukan 66 kitab ini sebagai firman Tuhan karena banyak sekali kitab waktu itu. Ada banyak sekali kitab. Tapi hanya 66 yang bisa melewati ukuran ini. Nah, ukurannya itu ini. Ya. Ini prinsip. Ukurannya adalah dilihat dari otoritasnya. Apakah kitab itu diilhamkan oleh Allah? Nah, dari mana tahunya diilhamkan oleh Allah? Apakah Alkitab itu ditulis oleh man of God atau orang-orang yang dipilih oleh Allah? Orang-orang yang sebagai pilihan Allah, apakah dia nabi, apakah dia raja, apakah dia imam, apakah dia rasul. Kalau dia punya hubungan dengan Tuhan yang memilih dia, maka itu sudah termasuk salah satu syarat. Kalau dia tidak pernah dikenal, tidak pernah diketahui siapa orangnya, ya perlu dipertanyakan. Tapi kita melihat 40 penulis Alkitab adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau belajar tentang pengantar, ya, pengantar PL maupun pengantar PW, penulis-penulis Alkitab, walaupun ada yang tidak jelas siapa penulisnya, ya, seperti Ibrani misalnya. Tapi dalam isi dari tulisannya itu bisa dilihat, ya, apakah
Alkitab itu mengisahkan hal-hal yang benar tentang Allah, tentang manusia, tentang Kristus, tentang hal-hal yang lain. Nah, itu dilihat dari ukuran ini, kanon ini. Nah, apakah Alkitab itu mempunyai kuasa yang dapat mengubah hidup manusia? Itu juga dilihat dari sana. Atau Alkitab atau kitab itu justru tidak berbicara tentang Allah yang benar, bertentangan dengan kitab-kitab yang lain, juga tidak punya kuasa mengubah hidup, ya. Juga apakah kitab itu diterima secara luas oleh umat Allah, gereja waktu itu? Nah, beberapa poin ini sebagai kanon ukuran. Kalau ini sudah masuk dalam ukuran ini, dan ternyata 66 kitab yang kita terima itu masuk semua di dalam kanon ini, dalam ukuran ini. Kitab-kitab yang lain tidak termasuk. Kenapa? Satu, dilihat dari penulisnya, ternyata penulisnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Dua, mungkin atau penulisnya juga bukan orang pilihan Tuhan, atau isi dari tulisannya tidak mengisahkan yang benar tentang Allah. Ajarannya menyimpang. Atau kitab itu tidak pernah diterima oleh gereja mula-mula. Tidak pernah mereka kenal. Ya seperti kalau nanti belajar lebih lanjut, seperti kitab-kitab yang kita kenal secara umum lah. Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Barnabas. Itu ternyata ini orang-orang yang menulis itu adalah bukan Barnabas, bukan Thomas, bukan Yudas, adalah orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, tapi mereka pakai nama itu. Dan isi ajaran mereka bertentangan sama sekali. Nah, ini artinya kanon. Maka 66 kitab itu adalah kitab yang telah melewati kanon, dan itu adalah sumber pengajaran yang kita terima. Maka nanti harapannya dalam pengajaran mempelai ini, kita bisa belajar sumbernya adalah dari Alkitab. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan itu, ya kalian bisa kami berharap saya juga diajar seperti itu, tidak harus menerima secara bulat-bulat apa yang kami ajarkan. Kalian bisa istilahnya koreksi juga, oh ini salah, ini apa. Nggak apa-apa, karena kami menyadari bahwa kami juga bisa salah begitu. Nah, tapi kami tentu berdoa supaya kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh kebenaran. Jadi ini ya, jadi kitab tersebut ditulis dan disahkan oleh para nabi, ya, atau rasul. Kitab tersebut diakui otoritasnya di antara gereja mula-mula, dan kitab tersebut mengajarkan hal-hal yang selaras dengan kitab-kitab lain, tidak bertentangan. Mohon izin Pak Eli. Okay. Ya, habis waktunya kita ya. Waktu kita sudah lewat sesuai dengan surat kami untuk semester 2, 55 menit Pak, 1 jam. Oh, 55 menit. Oke. Ya, baik. Ini karena jam 10 tepat ya mulai perkuliahan. Oke. Ya, saya pikir nanti bisa saya komunikasi melalui Palispan mengenai Classroom, atau minggu depan lah kita bisa melanjutkan. Tapi ini adalah pengantar pagi hari ini, memberikan kita keyakinan tentang pengajaran ini. Baik, kita akhiri. Mohon maaf terlewatkan. Biasa pikirannya jam 10. Mari kita berdoa. Mohon Pak Kurnia berdoa untuk kita. Mari kita berdoa untuk perkuliahan kita. Segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kami naikkan bagimu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasalah berkat-Mu yang Kau sudah nyatakan ya Tuhan kepada kami, mahasiswa reguler maupun pendengar. Kami bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen kepada kami. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati pikiran kami, untuk kami boleh mengerti senantiasa kebenaran firman, dan kami dapat sampaikan juga bagi jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi untuk kami hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami menutup perkuliahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi